Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat ini dijelaskan bagaimana bahwasanya semua manusia itu disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan takwa yang sebenar-benar. Dan salah satu takwa kepada Allah yaitu menjadi pengajar Al-Quran kepada anak. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin. Sungguh di Al-Quran itu nggak ada yang namanya keraguan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang harus diragukan dari Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Kadang-kala kita hanya membiarkan Al-Quran dan baring kaku di atas meja. Mungkin sampai berdebu karena tidak pernah dibuka, digosok pun tidak pernah. Tapi yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang bertakwa adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Karena bahwasanya mengajarkan kepada anak Al-Quran itu adalah wajib. Kenapa bisa wajib? Karena itu yang akan menjadi salah satu penolong kita nanti. Mungkin anak kita sarjana, dia sarjana S3, matematika, bahasa Indonesia, IPA, semuanya terkait dunia. Tapi dia tidak bisa Al-Quran. Bagaimana dia mau menolong antum? Saat antum berada di akhirat, antum berada di jembatan Sirat, di saat antum dihisab, bagaimana? Anak kita tidak punya modal untuk membantu kita untuk menuju surga. Tapi kalau kita mengajarkan anak kita barangkali Al-Fatihah dibaca sewaktu sholat sampai akhir hayatnya, maka ketahuilah itulah akan menjadi salah satu penolong kita saat kita di akhirat nanti. Dan ketahuilah bahwasanya semua orang akan mati. Semua orang tua, anak akan merasakan yang namanya di saat orang tua sakaratul maut. Yang dibutuhkannya bukanlah kue sebanyak apa, bukanlah es atau minuman yang banyak, tapi yang dibutuhkan orang tua saat nafasnya mulai keluar, mulai diangkat nyawanya, ruhnya, yang dibutuhkan adalah mendoakan dia, mendoakan orang tuanya. Tapi kadang-kala kita lihat, karena dia tidak belajar yang namanya Al-Quran, tidak belajar agama, dia hanya bisa teriak, ayah, tolong jangan pergi, kami belum siap atas kepergian. Apakah itu yang diharapkan orang tua dari anaknya di saat orang tua akan merasakan sakaratul maut? Tidak. Orang tua akan menginginkan yang namanya Al-Quran yang dibacakan, yang dilantunkan di saat orang tuanya sakit. Di saat orang tuanya sakaratul maut, yang diharapkan oleh orang tuanya adalah doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu
bukan teriakan. Mungkin anaknya dokter, 10 anaknya dokter, tapi tak kalah sakaratul maut dia tidak bisa menolong apapun. Mungkin dipasangkannya infus sebanyak-banyak, obat sebanyak-banyak, tapi ruhnya mulai diangkat. Tidak ada yang bisa menolong. Dokter secanggih apapun, kalau ruh sudah mulai diangkat, tidak ada yang bisa menolong kecuali doa anak yang soleh, yang membuat orang tua itu lebih mudah keluar ruhnya dan dihantarkan malaikat ke tempat yang lebih baik. Maka itu yang kita harapkan. Maka dari itu saya berpesan kepada seluruh orang tua yang mempunyai anak maupun tidak, persiapkan ilmu Al-Quran kita untuk kita tularkan kepada anak. Paling tidak kita ajarkan Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah itu adalah surah yang selalu kita baca sehari 5 kali. 5 waktu itu kita baca semua. Maka dari itu penting sekali jemaah untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena Rasulullah sudah bilang, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang belajar Al-Quran, dan yang terakhir yang mengajarkan. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk menjadi insan yang bertakwa. Yang salah satu takwanya adalah mengajarkan anak untuk belajar Al-Quran. Karena insya Allah jikalau kita mengajarkan Al-Quran sekarang, akan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Dan mungkin kita akan bersama-sama di dalam surga bersama keluarga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.